Dan untuk wisatawan yang berkunjung ke Madura, berkunjunglah ke Madura karena Madura tidak seburuk apa yang dibayangkan. Oke, Madura tidak oke. hanya carok gitu kan. Oke, Madura siap, tidak betul. hanya begal gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Madura sangat eksotis, Madura sangat bagus, Madura sangat bersahabat. Itu Mas Taufik. Oke, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Hidayat di Tata Channel. Apa kabar semua? Hari ini saya akan membahas tentang fenomena new normal, tapi dikaitkan dengan wisata, khususnya di Madura. Bagaimana sih kesiapan pariwisata di Madura? Nah, kali ini saya terhubung langsung dengan salah satu pemandu wisata di Madura atas nama Ahmad Khairul Ramadhani SM yang bisa dipanggil Khairul. Beliau aktivitasnya sebagai pemandu wisata Sumeneb, kemudian marketing online produk UMKM, serta koordinator wilayah Asosiasi Pariwisata Madura, dan banyak lain ini. Nanti biar sambil diskusi kita sambil kenalan. Salah satunya beliau punya usaha di bidang direktur Madura Trip Tour Wisata dan Direktur Marketing Madura Kreatif. Oke, langsung kita sapa. Halo Mas Khairul. Halo, Assalamualaikum Mas Taufik. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Mas Khairul. Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Alhamdulillah, sehat. Iya. Gimana Mas Khairul perkembangan wisata di Madura ini sejauh ini? Secara umum di Madura, 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Madura, memang belum ada edaran secara resmi sebenarnya sih terkait pembukaan destinasi wisata oleh masing-masing bupati. Kemarin saya update di teman-teman Bangkalan, Sampang, Pamekasan masih ada penutupan. Tapi ada syarat-syarat khusus sebenarnya sih ketika bisa dibuka itu dengan menerapkan protokol kesehatan atau protokol penanganan COVID-19. Nah, untuk di Kabupaten Sumeneb sendiri, kemarin sudah ada surat edaran dari Bapak Bupati Sumeneb, boleh dibuka tapi tetap dengan ya tadi syarat-syarat protokol kesehatan. Untuk di Sumeneb sendiri, kemarin saya sudah roadshow bersama teman-teman Asosiasi Pariwisata Madura dan teman-teman paguyuban pelaku usaha pariwisata Sumeneb itu ke beberapa destinasi wisata seperti Taman Tektona. Jadi kami ini kelilingnya ke destinasi wisata yang dikelola swasta, Mas. Gitu. Jadi kan di Sumeneb itu ada destinasi wisata yang dikelola swasta sama dikelola pemerintah. Oke. Kalau pemerintah ya seperti keraton dan museum, terus kemudian wisata Lombang sama wisata Salopeng itu dikelola pemerintah, termasuk juga Asta Tinggi. Kalau itu ini yang, Mas Khairul terkait dengan kan kita sekarang kan terbagi dua, itu ada wisata yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh swasta ya. Bahwa kemarin juga sudah ada informasi bahwa boleh wisata itu dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Untuk yang oke lah kita bahas satu-satu dulu. Yang pemerintah gimana kesiapannya ini, Mas Khairul? Setahunya Mas Khairul lah. Kemarin Bapak Bupati sudah bersama timnya dari Pemkab juga sudah bikin video sosialisasi atau simulasi terkait bagaimana wisatawan bisa mengakses pantai-pantai yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mungkin teman-teman bisa dicek di Instagramnya Kominfo Sumeneb atau di channel YouTube-nya sudah ada simulasi penanganan atau standar kunjungan lah gitu. Untuk kalau yang swasta? Kalau yang swasta di Taman Tektona di Desa Batuan itu kalau tidak salah. Itu sudah kita cek, itu sudah siap, ada alat pengukur suhu tubuh, terus kemudian alat cuci tangan sudah ada, kemudian semua pegawainya sudah disarankan untuk menggunakan seperti masker, face shield, dan kemudian sarung tangan. Mungkin kalau bilik desinfektan masih bertahap, karena mengingat yang berkunjung masih wisatawan yang sifatnya lokal gitu loh. Oke. Tapi terkait ini Mas Khairul
Kalau yang punya pemerintah oke lah, kalau dari sisi anggaran kan mereka punya lah, siap Ya, lah. Tapi kalau yang punya swasta kan kalau kita melihat protokol COVID itu kan juga lumayan lah dari ya, sisi anggaran ya, kesiapan ya, anggaran gitu loh. Gimana benar. pelaku-pelaku usaha itu responnya gimana tentang ini, Mas Herul? Ya, kemarin kami sempat bingung dengan surat edaran sebenarnya, karena di salah satu poinnya itu harus mewajibkan rapid test untuk seluruh pegawai. Betul betul Nah, betul. ini pemenuhan. Sebenarnya ya memang harus ada, tapi kalau kemudian harus rapid test satu persatu, misalkan kayak Taman Tektona saja itu krunya bisa sampai tembus 15 orang, kan lumayan gitu. Betul 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 Rapid betul. test itu di Sumeneb saja 400 sampai 500. Iya, Kalau tinggal dikali kalikan ya. kali 10 saja sudah lumayan itu kan. Iya iya iya. Itu malah nggak sebanding dengan dapatnya dari hasil ini apa Iya, biaya kunjungan masuknya, gitu. biaya kunjungan Biaya ya. masuk. Ya, apalagi apalagi itu ada yang sudah tutup sejak bulan Februari. Ada yang sudah rata-rata tutup 2-3 bulan gitu kan. 2-3 bulan mereka tetap menggaji karyawan walaupun tidak 100%, kemudian ada biaya operasional misalkan. Kayak misalkan di Waterpark Sumekar itu informasinya harus setiap 2 hari sekali diisi kolam renangnya gitu. Kalau tidak diisi itu retak gitu loh. Iya Nah, kalau iya retak iya pasti iya. bangun lagi. Betul Nah, betul ini betul. kemudian menjadi ya semacam catatan untuk teman-teman, bersama teman-teman. Ini masih kita mau usulan agar Iya iya. rapid test ini ya tidak tahu nanti apakah sistemnya separuh-separuh ataukah nanti ditanggung penuh oleh Pemkab itu. Iya 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 iya. Sedikit informasi, Hmm. untuk saat ini destinasi wisata Sumeneb informasinya memang sudah dibuka. Seperti Gua Soekarno itu sudah sangat siap, sudah ada bilik desinfektannya. Hanya untuk yang ke Pantai 9 dan Gili Labak ini memang perlu koordinasi matang karena pengawasannya tidak hanya di satu titik gitu loh. Kalau ke Gili Labak itu harus melalui 2 pelabuhan, ke Oke Pelabuhan oke. Tanjung Saronggi sama Pelabuhan Kaliangat. Nah, di sini yang perlu kemudian kerjasama baik antara ya pengelola destinasi swasta dengan pemerintah, itu Iya Mas. iya. Oke, jadi gini, Mas Fahir, kan dari beberapa apa namanya surat kabar yang saya baca itu bahwa ini kan masyarakat kan selama ini jenuh ya dengan adanya Ya, apa namanya work for home, bekerja dari rumah, ya, belajar dari rumah. Tentunya ketika wisata ini dibuka, diberi akses untuk dikunjungi, maka kan akan membeludak gitu loh, Mas ya, Hairul. Apakah sekarang di tempat-tempat wisata sudah ada pembatasan kunjungan, misal sehari hanya boleh membuka sekian orang atau gimana gitu loh, Mas Hairul? Atau itu memang sudah dibuatkan protokol seperti itu? Gitu. Karena ini pasti ketika sudah wisata ya, dibuka, ya, masyarakat benar. akan berbondong-bondong ke sana semua gitu loh. Gimana Mas Hairul? Jadi kemarin disepakati memang bersama teman-teman untuk sementara untuk pembatasan kunjungan belum ada. Karena mengingat kemarin saya coba minta laporan dari Taman Tektona itu malah ini Mas kita buka dari hari Senin sampai Jumat ini malah tidak ada kunjungan gitu. Apa masih ketakutan ya orang-orang ya? Ya, kayaknya memang ini gimana ya? Pilih antara dua pilihan yang sulit gitu. Iya, iya, Tidak iya. dibuka, mereka harus tetap menjaga biaya operasional gitu kan. Betul, betul, betul. Dibuka, masyarakatnya juga takut gitu loh. Ini Iya, iya, apalagi iya. Sumeneb bahkan Sampang mungkin ya Mas Taufik ya. Sampang lagi balapan ini juga sama Bangkalan nih. Iya, Jadi iya, iya. ya, tapi kalau kemudian memang pusatnya Surabaya, kalau Surabaya mungkin sudah reda, mungkin Heeh. mungkin wisatawan yang dari luar Madura itu mungkin banyak yang berkunjung Oke, gitu. oke, oke, oke. Jadi untuk sementara ya hanya sebatas pemeriksaan suhu tubuh, kemudian menggunakan masker dan cuci tangan, hanya sebatas itu dulu Iya, dan iya. bilik disinfektan gitu. Oke, oke. Bahkan bilik disinfektan ini kalau menurut surat edaran Bapak Bupati itu diwajibkan tidak hanya pengelola destinasi wisata saja, tapi juga harus resto, hotel, dan kafe juga harus ada. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Terus gini, kita berbicara wisata lah sekarang. Oke lah, Ya. semoga nanti setiap tempat wisata itu
bisa menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, potensi wisata lah, ini kan Madura ini kan luar biasa dari sisi wisatanya, ada di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, bahkan di Sumenep itu kan juga banyak sekali tempat wisata, baik wisata religi, wisata Ya. alam, wisata budaya, itu banyak lah sekali untuk dikunjungi. Menurut pengamatan Mas Hairul selama ini ya, baiklah, meskipun sebelum COVID tidak ada masalah, bagaimana potensi pengembangan wisata di Madura ini, Mas Hairul? Kalau pengembangan potensi sebenarnya Pemkab 4 Kabupaten itu sama-sama ingin berharap bisa aktif di pariwisata, di dunia pariwisata. Hanya kemudian visi dari bupati ke bawah itu kadang-kadang tidak sejalan gitu. Misalkan di bawah dinas-dinas itu kadang-kadang masih orientasinya adalah proyek gitu loh. Jadi tahun ini harus bikin apa, dan tahun berikutnya juga tidak berkelanjutan gitu Mas. Jadi sehingga ke program A tidak dilanjutkan lagi gitu loh. Sehingga kemudian mangkrak gitu loh. Banyak kemudian kami sering menyarankan ke pemerintah kabupaten di 4 kabupaten bahwa hal bahkan sekecil ini bahkan kami pernah menyarankan untuk pemotongan dahan gitu loh. Pemotongan dahan pernah kami usulkan ke arah Lombang misalkan di Sumeneb. Kemudian kalau di Pamekasan ke arah yang Puncak Ratu itu. Kemudian yang ke Bangkalan itu pernah kami usulkan itu juga ke Pemkab itu ke arah Bukit Jadi. Karena memang kondisinya wisatawan yang dari luar Madura itu kalau datang rombongan dan itu betul. pakai bus gitu, dan busnya ini bus-bus yang bukan bus biasa, rata-rata bus besar gitu kan. Nah, ketika masuk di Bukit Jadi misalkan, itu waduh, itu biasanya normalnya hanya 15 menit, bisa saja setengah jam untuk masuk saja gitu kan. Betul. Ke Lombang pun mungkin sekarang akses sudah bagus, tapi beberapa titik masih perlu perhatian gitu kan. Saya pernah pengalaman bawa bus besar ke sana, saya perkirakan paling lama lah 45 menit 1 jam, hampir 2 jam saya perjalanan untuk masuk ke akses itu. Kan ini kan kalau perhitungan wisatawan kan bisa saja jet lag atau kecapean di jalan gitu Mas. Iya, betul. Gitu. Oke. Sinergi lah istilahnya ya yang dibutuhkan ya Mas Hairul. Jadi gini Mas Hairul, ini kan Madura sebenarnya secara potensi kan seperti yang saya sampaikan di awal sangat bagus. Cuma ya membangun sinergi antara 4 kabupaten ini yang belum gitu loh. Padahal seandainya saya sempat ikut diskusi dulu itu dari 4 kabupaten di Madura ini sinergi, misal 7 hari di Madura gitu. Dimulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, kemudian terakhir di Sumeneb. Itu kan menurut pandangan Mas Hairul sebagai orang yang aktif di bidang wisata, pemandu wisata selama ini, gimana gitu loh Mas Hairul? Seharusnya kan malah sekarang yang terlihat kan ini masing-masing kabupaten itu kan membangun sendiri-sendiri, sehingga ya Bangkalan dibangun bergerak sendiri, Sampang bergerak sendiri gitu loh. Tanpa ada sinergi lah istilahnya. Coba ada sinergi, misal dari Bangkalan seret langsung nanti terakhir di Sumeneb, gitu kan? Ya gimana lah. Moga Mas Hairul, gimana pandangan Mas Hairul? Mungkin lebih ke ini Mas Taufik. Jadi 4 kabupaten itu seharusnya lebih mengembangkan ciri atau keunikan dari setiap kabupatennya gitu. Sehingga kemudian memang Madura ini kan sama, 4 kabupaten anggaplah sama gitu secara umum. Tapi kan ada ciri-ciri yang membedakan antara Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Dari segi bahasa saja sudah beda. Ada beberapa perbedaan di situ. Kemudian dari motif batiknya juga ada beberapa perbedaan. Kemudian sosial budayanya juga ada beberapa perbedaan. Nah, hal itu kemudian seharusnya bisa menjadi keunikan masing-masing yang kemudian ditawarkan kepada wisatawan ketika berkunjung ke Madura gitu. Teman-teman kami di Asosiasi Pariwisata Madura itu ketika bikin paket wisata sebenarnya sudah mencoba paket-paket seperti 3 hari 2 malam keliling Madura, kemudian 4 hari 3 malam keliling Madura. Nah, agar kemudian tidak hanya wisata itu terpusat, selama ini kan orang, wah wisata ya Sumeneb gitu, hanya Sumeneb saja gitu, Sampang hanya dilewati saja. Nah, tapi ternyata Sampang sekarang mulai bergerak, Sampang sudah mulai membangun desa-desa wisata, itu yang saya dengar gitu kan. Siap. Kemudian di daerah pantai utara juga mulai bermunculan pantai-pantai ya Pak, seperti Lon Malang
yang sudah jalan, kemudian ada air terjun Toroan. Nah, kemudian ada agak ke timur lagi ada pantai-pantai lain yang mencoba mereka membuka akses gitu Mas gitu. Oke. Oke, Mas Hairul, mungkin ini sebagai penutup lah, Ya. apa masukan dari Mas Hairul, utamanya kepada pemerintah, ataupun yang nanti di akhir mungkin kepada ajakan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Madura, khususnya Sumeneb, tempatnya Mas Hairul tinggal. Harapannya agar mereka yakin lah bahwa kita sudah ada penerapan protokol loh gitu loh, biar mereka yakin untuk tetap sehat meskipun nanti berwisata gitu loh. Monggo, Ya. Mas Hairul. Jadi gini, untuk Bapak Ibu yang terhormat di Pemkab 4 Kabupaten di Madura, jadi libatkanlah kami, para pelaku pariwisata, pemandu wisata lokal untuk menyusun kebijakan-kebijakan terkait pariwisata yang ada di Madura. Karena kami adalah orang-orang yang hidupnya di lapangan dan kami adalah orang-orang yang sebenarnya adalah marketing utama dari penjual destinasi wisata gitu, mempromosikan destinasi wisata gitu. Kami bukan kemudian hanya kami datang kemudian ingin minta proyek, tidak seperti itu gitu. Kami ingin memberikan saran terhadap kemajuan pariwisata di setiap kabupaten gitu. Dan untuk wisatawan yang berkunjung ke Madura, berkunjunglah ke Madura karena Madura tidak seburuk apa yang dibayangkan. Madura tidak hanya carok gitu kan. Madura siap, tidak betul. hanya begal gitu kan. Betul. Madura sangat eksotis, Madura sangat bagus, Madura sangat bersahabat. Itu Mas Taufik. Oke. Ya. Terima kasih Mas Hairul. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa ngobrol dengan Mas Hairul, bisa berbagi informasi kepada masyarakat tentang wisata di Madura, tentang kesiapan pariwisata di Madura menghadapi di era new normal ini. Semoga COVID cepat berlalu ya Mas Hairul ya. Amin. Biar Ya, kondisi semakin normal dan wisata di Sumeneb terus bergerak, Madura lah pada umumnya terus bergerak dan nanti menjadi tempat tujuan para wisatawan untuk menenangkan diri lah paling tidak di tengah situasi. Betul. Oke. Terima kasih banyak Mas Hairul. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata Madura. Oke, siap.